anjay bermasalah, asu gak bermasalah yo. Jadi kan ganti asu aja. Jumpa lagi Dan, ini kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya ya? Paspornya apa? Hah? Password ini apa lali aku? Wah, ya forgot password lek ngono Dan. Ya Pak Dan, ana kabar apa mana iki? Sampeyan teko mesti enggak masalah. Enggak masalah. Sampeyan mesti teko kan enggak berita. Apa iki? Iki wis tahu denger enggak permasalahan kemarin yang rame di internet juga kan, kita ngomentari internet kan itu toh. Nah, kemarin itu kan kamu susu kok tadi kemarin itu kan ada sempat turah. Loh, lah kan ade lah belanang. Oh iya sih. apa iki? Apa mana sing happening iki saiki? Iki lho Dan. Kalimat anjay, oh, ini lagi viral ini. Oh aduh, anjay. Tahu nggak ceritanya seperti apa? Karo. Nah, jaluk link ya Dan. Kirim WA Dan. Nah, sambil saya cerita sambil nunggu buka Dan. Oke. Ya apa. Kemarin itu kan saya baca. Jadi Komnas Perlindungan Anak ini mengeluarkan keputusan yang sempat sampai menjadi ramai di jagat dunia maya, yaitu pelarangan kata anjay karena dianggap sebagai kalimat kekerasan secara verbal. Nah, ini kekerasan secara verbal. Nah, ini menurut sampean piye iki? Penggunaannya ya apa iku? Nah, kan kayak misalnya dasar pelacur. Nah, kayak ngono kan ada kalimatnya kan itu. Oh, dasar sundal. Nah, itu kan ada kalimatnya. Kalau anjay apa kalimatnya? Anjay itu ya sama, kalimatnya seperti itu. Oh, dasar netizen anjay. Nah, misalkan. Gak enak ngono sih. Makanya kan ngomong aja. Sebenarnya ngomong aja lah mesinnya. Oh, aja asu. Lek asu diperkarane gak? Nah, undang-undangnya gak muni ya. Anjay bermasalah, asu gak bermasalah ya. Jadi kan ganti asu aja. Su. Oh, ada kere. 29 Agustus 2020 loh. Saya aja ini. Jakarta iya, 29 Agustus 2020. Nah, iki. Sampai beritanya Dan. Surat edarannya yang paling atas sendiri. Loh ya, ini sih melaporkan siapa Dan? Kok bisa? Ini Komnas Perlindungan Anak yang kreatif atau? Kemungkinan nek teko suratnya ini adalah pengaduan, menjawab pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang baper gitu. Pengaduan masyarakat ini orang tua atau korban yang mendengarkan kata anjay atau tetangganya Dan? Lingkungan sekitar yang ini kan subjeknya akeh biasanya ya. Nah, pertanyaannya kemudian muncul adalah masyarakat ini 1 orang, 2 orang, 3 orang atau banyak masyarakat? Ya lek akeh dari siapa masyarakat. Kan itu. Nah, ini menarik. Ya apa menarik itu piye? Itu menarik karena kenapa yang jadi permasalahan ini adalah kata anjay. Kalau seingat saya dulu waktu kita masih muda kan, oh dasar Mas Alfian bedes kan. Yo baik-baik saja ya Mas. Iya. Maksudnya ya kita tahu itu sindiran dan yo baik-baik saja kan. Apa nek nang di Surabaya kan malah parah. Munyo. Ono mana wedhus Dan. Oh, ajar wedhus. Nek adus wedhus. Lah ya wedhus sih. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa tiba-tiba viral kan? Kan kasihan yang bermarga anjay dut, anjay kan. Tapi itu secara penulisan salah loh Dan.
Maksudnya? Kan iku tulisannya kan non mati ketemu Jim, jadi kan kudune anjay iku kan. Oh iya. Kudune ngono kudune. Tadi anjay. Padha kayak kata awal kalimat sombong gitu, kata sombong gitu. Kan nun mati ketemu bak dadi sombong. Sombong. Padahal kalimat dasarnya kan anaknya Pak Bong ya. Jadi Son ketemu Bong. Oh, tapi karena nun mati ketemu bak ya tadi ini sombong ngono kan. Jadi iklap. Lagi lanjut apa? Mana Dan? Apa piye. Nah, ayo lanjut mana? Iku mau berarti Komnas Perlindungan Anak yang bermasalah ya terhadap budaya. Lah kok nggak dari dulu ya? Aku di Surabaya itu kan terus terang itu rada risih ya. Lek krungu arek-arek cilik itu ngomong cacuk ya. Kok tidak itu yang dipermasalahkan. Padahal kalimat cuk itu sendiri meskipun dianggap sebagai bagian dari budaya Jawa Timuran, tapi secara pengucapan itu kan tidak semua tempat bisa mendapatkan kalimat cuk. Gampangannya ngono ya. Iku lak pendapatnya wong sing dudu asli Surabaya. Ya aku asli Surabaya, Cak. Cuman KTP ku akeh. Nek wong asli Surabaya ya kalimat cuk itu ya nek gak ono cuk itu dudu Surabaya soalnya. Ngono lho cuk, ngono lho. Nek kon ngajari aku gak pinter-pinter pokoke cuk ngono ya. Nah, kenapa kok yang itu tidak dianggap sebagai kalimat kasar ya, harassment ya? Nah, itu yang harusnya menjadi perhatian ya, karena di satu sisi kalimat yang meresahkan menurut saya pribadi itu meresahkan masyarakat yang gak pantas lah anak-anak cilik itu ngomong kalimat cuk kan gitu di Surabaya kan itu sudah sangat viral, sangat masif sekali ya. Itu kan sangat gak pantas saja nek misalkan itu terucap kan. Bahkan meskipun tidak ada kalimat tertulis pun sekolah itu sudah melarang dengan istilah dilarang berucap kata-kata kotor kan. Oke. Nah, tetapi tidak kemudian menjadi undang-undang juga. Lagi tiba-tiba ada kalimat anjay yang kemudian menjadi viral itu karena berhasil mengeluarkan surat keputusan Menteri tentang hukum perlindungan anak. Ini kan jadi lucu kan. Padahal arek-arek cilik dewe, ya anakku dewe nek ngomong anjay itu bukan anjay yang bermaksud nisbatnya ke anjing. Anjay itu yang kemudian dinisbatkan itu bahwa dia itu shock. Anjay kalah rek kan ngono. Wih, aku kalah kan ngono. Loh, bukannya kalau aku ya sering lihat TikTok itu salah satu kan anak channelnya 12 ribu itu. Channel masak-masak anak kos-kosan. Itu dia ya sering ngomong kayak begitu. Bla 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 masakannya jadi anjay enak. Nah, makanya kan jadi bermasalah nek misalnya anjaynya itu jadi dipermasalahkan kan seperti itu. Nah, sampean dhewe Dan iki lek kita ngomongin wong liya kan kira gak ngerti nawaitune ya. Lek sampean dhewe kira-kira bermasalah gak dengan kalimat anjay ini ketika itu terjadi di lingkungan sekitarmu, terutama kamu udah anak ya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Anakku sekarang aja kalau mengatakan kalimat anjay itu bukan nisbatnya itu kepada apapun ya, karena dia anjay kok gini sih, anjay kok gitu sih kan. Artinya bukan sesuatu yang kemudian menjadi kekerasan verbal sih. Oh Mas Alvin anjay kan, bukan seperti itu kan. Makanya ini harus didefinisikan sebenarnya. Anjay itu yang seperti apa? Karena ini maknanya jadi luas. Padahal kayak yang kita bahas tadi. Siapa yang tahu makna asli dari kalimat cuk itu mau kan? Nah, timbangannya ngomong kabur ini L ya kan? Ketapel. Kapal misalnya kan? Kapal misalnya. Ya, kalau aku sih melihatnya malah ini justru strategi yang menarik ya. Kalau kita belajar parenting, kita belajar tentang semantik atau pola penyusunan bahasa itu. Bagaimana caranya prinsip dasarnya manusia itu kan sulit untuk berubah ya, dan manusia itu 80% akan terkondisikan oleh lingkungannya dia. Nah, ketika kita mengajarkan sebuah norma-norma kepada manusia-manusia kecil, terutama anak-anak kecil ya, anak-anak cilik itu mang dengan bahasa dewasa itu
menurut saya agak kesulitan mereka untuk mencerna. Le ojo ngomong ngono le iku gak ilo. Nah, mereka itu masih belum punya kapasitas untuk bisa membedakan benar dan buruk, ya. Atau ini etis tidak etis, kapan digunakan itu bahasannya bagi anak-anak itu abstrak ya. Sehingga kalau menurut saya anak-anak milenial zaman sekarang ini cukup cerdas dengan mereka dalam tanda petik menciptakan sebuah istilah baru yang mana istilah ini belum terasosiasikan. Awalnya kan begitu ya mungkin ya. Atau mungkin bisa jadi diniatkan diplesetkan. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak yang terbiasa ngomong kotor, ya kan, yang ngomong toksik itu mah ya, bajingan kayak atau mungkin barangkali kata-kata yang menurut kita versi orang-orang tua ini tidak pantas disiapkan oleh anak-anak ini, gak layak ya, tersubstitusi atau tergantikan dengan versi yang karena anak-anak ini kan mudah terpukau ya. Jadi hari ini lagi ada istilah apa mereka ikut, hari ini ada istilah apa mereka ikut. Nah, cara untuk menggeser kebiasaan buruk inilah yang menurut saya cukup brilian. Yang ini kita bagi orang tua yang punya anak seringkali tidak sadar tentang psikologi anak. Bahwasanya anak itu tidak bisa dilarang, anak itu tidak bisa dipaksa, ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah memberikan sebuah pengganti. Ya kan, gampangannya gini, lek anakku gak oleh nonton video porno, sementara kehidupannya dia itu sudah berkutat dengan internet dan lain sebagainya, maka sebagai orang tua yang bijaksana dan bijak sini, bijak situ, maka kudune aku memberikan aktivitas lainnya supaya anakku terbebas dari fokusnya yang ada di kepalanya untuk mengakses channel video porno. Misalnya katakanlah, le, iki ayo delok video streaming, ya, video mungkin katakanlah Marvel kayak apa dan lain sebagainya, atau mungkin katakanlah kita ngomongin ekstrim ya, ngomong, saya judi online yuk, mengasah keterampilan, mengasah ini matematika dan lain sebagainya, sehingga anak itu dia punya pembanding antara kenikmatan yang lama dan kenikmatan yang baru. Nah, termasuk dengan kategori anjay mau, saya pribadi paling risih lek krungu anak-anak itu ngomong, cok, ya, misalnya seusia gitu masih enak ya. Tapi kalau anak-anak kecil ngomong cuk ngono itu kan kadang-kadang itu pelafalannya antara teman sendiri sampai ke orang tua. Nah, mereka kan nggak bisa ngontrol ya. Karena sudah terbiasa ngomong ke kanca dhewe ngomongnya cuk gak dolan nah. Kok ngomong karo wong tuane dicocokno pisan. Cuk jatuh aku deh. Keplak ini. Nah, lebih baik diganti dengan asosiasi baru sehingga anak-anak itu tadi dalam tanda petik punya kenikmatan yang sama untuk melafalkan bahasa yang bagi mereka populis di kalangannya. Bener nggak? Ya kayak misalnya aku katakanlah aku mendadak hijrah ngono ya 100% ke teman-teman pengajian, maka kalimat-kalimatnya kan pasti kan otomatis akan terekam kalimat-kalimat baru kan, tabarakallah, masya Allah, subhanallah, astagfirullah, kan kalimat-kalimat yang jadinya kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tapi begitu aku gabung ke tempat-tempat yang lain, nah, kenikmatannya kan menjadi yang berbeda. Nah, maka cara mempengaruhinya kalau menurutku sih kayak gitu tadi. Betul, makanya yang sebenarnya yang viral itu kan karena kenapa tiba-tiba anjay ini kemudian dilarang. Ini kan jadi viral. Penyebabnya itu apa? Sedangkan ada merek ya? Nah, sedangkan yang kita ketahui sebenarnya banyak istilah-istilah daerah, ya, termasuk khususnya kita kan Surabayaan ya. Hal-hal yang kemudian itu gak pantas dan sebagainya kok tidak dilarang kan. Bahkan untuk melarangnya pun itu enggak secara spesifik gitu. Enggak secara spesifik dilarang, kayak ini kan aturannya kan sudah jelas-jelas secara spesifik penggunaan istilah anjay. Ini kan berarti kan secara spesifik kalimat kata anjaynya yang dipermasalahkan kan seperti itu. Tapi kalimat lain nggak ada, asu, kere, cakri. Itu tulisannya itu anjay. Penggunaan istilah anjay kan. Jadi kenapa itu yang dipermasalahkan padahal kayak yang Mas Alfian tadi bilang, ngomong cuk, jancuk dan sebagainya itu misalnya sing ngomong arek cilik kan sangat tidak pantas. Tetapi itu juga tidak ada peraturannya yang mengatur. Rata-rata ya nek zaman kita SMA dulu ya aturannya cuma sekedar itu tadi.
dilarang berkata-kata kotor. Jadi kita ngomong kotor itu gak oleh. Andi memakai baju kotor gak oleh. Gak oleh. Nanti lek kono Andi memakai baju tit ngono disensor dhewe omongane. Andi memakai baju yang kurang bersih ya itu bagus. Oh aduh. Pak kudu sinau dan ngomong kotor. Ngomong kotornya leren mubeng. Enggak, maksudnya itu tadi. Maksudnya kenapa ini tiba-tiba muncul? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Kenapa tiba-tiba muncul? Di mana kalimat ini, menurut Mas Alfian tadi adalah sebagai kalimat substitusi pengganti kata-kata jorok yang tidak dipahami oleh milenial sehingga mereka lebih enjoy dengan kenikmatan mengatakan kata anjay daripada jancuk kan. Nah, kenapa anjaynya jadi bermasalah tapi jancuknya tidak menjadi bermasalah? Kenapa anjaynya jadi bermasalah? Fuck itu gak jadi bermasalah. Oh iya. Sampai dipleset toh ya. FUKC. Lah, padahal menurut saya kalimat istilah kata coy, ya, sepengetahuan saya kalimat coy kan sakjane kan plesetan teko kalimat cuk yang sudah hijrah kan. Mualah Pak Cuk. Ya apa cuk kan gak enak kan. Jadi ya apa coy ya. Ya kok ganti coy. Iya aku wis ngaji kan ngono. Kan itu. Jadi kalimat-kalimat pengganti itu sebenarnya tidak ada masalah selama kita tahu dan tatarannya. Yang paling penting itu bukan justru menurutku misalnya keluar aturan pelarangan ngene iki justru malah menjadi pertanyaan masyarakat. Iki lha apa kok moro-moro ngene kan. Apa Komnas Perlindungan Anak iki yo dhisik gak tau besok jancuk kan ngono. Apa anjane duduk arek Surabaya kan ngono kan. Susah kan. Nah, pertanyaannya, nek dianggap jancuk itu adalah kalimat khas Surabaya yang tidak kemana-mana. Artinya wong Makassar gak ngerti, wong Bandung gak ngerti. Ya, pertanyaannya, apakah kalimat anjay itu juga tidak kemana-mana kan? Ya enggak, jancuk itu sekon dindi. Nah, dari Jakarta barang ya muni istilah jancuk. Saya ngerti siapa? Ya saya ngerti. Saya ngerti supporter bal-balan. Balan. Payah Persebaya main Persija. Loh Persija Persebaya nah di lapangan seperti ya pencok-pencukan mangan sego pencok bareng kan. Iya, metu kabeh sorone. Artinya tidak bisa kemudian bahwa mengatakan bahwa jancuk tidak dilarang karena dia budaya Surabaya, tapi anjay malah aku bingung nang Sidoarjo kalimat anjay iki sapa sih sing gawe kan malah hampir jarang. Paling Sidoarjo. Paling sih menggunakan kalimat anjing paling gamer-gamer online itu loh. Nek menurutku. Iya, benar. Gamer-gamer online. Karena mereka terbiasa terbiasa ngomong toksik sehingga beberapa teman-teman itu mencarikan alternatif supaya tidak terkena peraturan YouTube ya. Nah, ketika dicoba kok lolos periklanan dan bahasanya juga cukup enak untuk diucapkan, akhirnya terulangi kembali secara komunitas. Masif. Mungkin ngono ya, masif kan? Iya, kan. Masa sih? Lah karena iku mau, nek kita tidak pernah tahu kenapa anjay ini muncul, ini tidak akan pernah selesai. Pasti akan menjadi pertentangan banyak orang. Sopo sih sing kira-kira asbabun nuzule anjay. Protes masalah anjay ini kan ini harus kita ketahui. Oke. Itu sih. Jadi menurut pendapatmu ya apa, Rek? Coba tulis di komen ya, Rek ya. Aku pengen ngerti. Aku ya penasaran iki. Sapa ngerti ya Pak Dewi loro iki kok glabra. Sapa ngerti ae dhewe sing gak ngerti. Aku sih kudet. Ini tiba wis ana penjelasannya panjang kan ngono. Tiwas kene gedabru so. Salah apa pas sampe ngomong ngono. Iki lho soal klarifikasi deh. Kan ya kan kita berterima kasih kalau ada klarifikasi. Ya wis. Ya tolong ya Rek ya, lek ana komen-komen sing kira-kira di kaitan karo materi iki sampean tulis nang ngisor ya. Ana link-link berita sampean tulis nang ngisor ya Rek ya. Ya wis. Suwun Cak, rambung maneh kapan-kapan ya. Yo, ketemu maneh. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane ya lur, iki ngono waton guyon. Nek enek salah, ojo baper ya. Penting iso sambung seduluran. Ayo di subscribe, di like, lan di komen ya.
Sampai ketemu sesok maneh.